Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Malam ini kita bakal bahas tentang Bitcoin, gerakan pasarnya sejauh ini, dan kira-kira ke depan akan seperti apa. Pertanyaannya adalah, kalian percayakah dengan adanya pasar yang bisa naik terus, up only? Atau kalian pikir pasar itu selalu butuh gerakan yang sehat? Jadi kalau ada yang naik, pasti ada yang turun, dan kalau ada yang nurun, ada waktunya nanti untuk kembali naik lagi. Kalau misalkan kita merasa pasar perlu sehat dan naikannya perlu perlahan, dengan kenaikan sejauh ini, kira-kira kapan akan adanya koreksi lagi? Di mana dan kapan itu biasa jadi pertanyaan orang-orang. Nah, hari ini kita berusaha untuk jawab pertanyaannya dengan analisis on-chain Bitcoin. Oke, let's go. Baik guys, jangan lupa untuk dibaca ya disclaimer yang tadi, karena untuk video hari ini kita hanya merupakan entertainment untuk edukasi aja, untuk melihat dari sisi analisis on-chain kira-kira apa yang bisa kita jadikan patokan dan referensi selama kita memandang gerakan harga Bitcoin untuk beberapa bulan ke depan. Nah, dengan tren kenaikan bull market, tugas kita itu sebenarnya untuk analis sih, bukan kita semua. Makanya RR sebagai salah satu yang berusaha untuk bikin analisis ini, tugasnya untuk beralih ke situasi overheat kalau udah ngomongin soal bull market ke atas. Karena dengan adanya situasi overheat, itu biasanya dalam istilah bahasa Inggris diartikan sebagai terlalu panas. Kalau orang terlalu panas itu kan pasti kayak nggak tahan megang, jadi kayak berusaha untuk melepaskan itu. Dan overheat ini biasanya menandakan situasi ada peluang koreksi pasar. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari pas bear market dulu, itu kebalikan analisisnya ya. Kalau yang dulu, kita nggak cari overheat, kita justru mencari di mana itu titik yang kuat, fondasi struktur untuk jadi support, biar nanti kalau misalkan kita menganggap itu bottom, kita tahu saatnya untuk naik udah lumayan dekat karena udah waktunya untuk pulih. Jadi sekarang kita berusaha untuk menghindari jebakan rally harga. Kalau misalkan nanti terlalu kuat, terlalu overheat, terlalu cepat naik, terlalu vertikal, nah itu bisa jadi merupakan local top. Sebelum nanti tentu kalau ngomongin soal makro, ada top yang secara jangka panjangnya dari sisi makro, yaitu ATH baru atau mungkin lebih dari ATH baru. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dari beberapa chart analisis on-chain hari ini, yang pertama kita lihat yang simple dulu aja deh. Kita ngelihat soal cost basis. Ini biasanya istilah yang bisa kita anggap sebagai titik modal orang waktu beli BTC, atau kayak titik entry-nya. Dan ini kalau misalkan kita lihat cost basis per tahun mereka investasi, itu ada banyak garis warna-warni di sini, udah kayak pelangi. Kalian bisa lihat berat volume on-chain-nya itu beda-beda dari setiap tanggal 1 Januari. Jadi 1 Januari dari setiap tahunnya, 2021, 2022, 2023, bahkan tahun-tahun yang sebelumnya juga 2019 dan ke bawah-bawahnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat cost basis-nya, tentu orang yang beli dari tahun-tahun lebih awal tuh jauh paling bawah modalnya. Karena titik entry-nya dia ya pas Bitcoin masih harganya murah-murah itu masuk dari tanggal 1 Januari, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita ngeliat yang paling atas, yang modalnya paling tinggi, rata-rata orang yang masuk ke pasar dan sekarang lagi megang Bitcoin, itu kita melihat rata-rata tertingginya ada di tahun 2021. Nah, pas 2021 itu orang ngelihat cost basis sebenarnya di kisaran, ini secara rata-rata ya, semua pemegang BTC $35.000. Artinya apa? Dengan harga BTC 37.800-an dolar sekarang, di kisaran bawahnya 38.000, mereka sedang dalam profit secara rata-rata. Karena itu, ekspektasi saya adalah pasar itu akan mulai lebih aktif berjualan lagi untuk ambil keuntungan seiring berjalannya waktu. Nanti kita makin naik, profit makin banyak, biasanya itu yang akan nge-trigger orang untuk ngecek portofolio mereka, untuk ngelihat warna hijau yang terlalu menggiurkan, untuk akhirnya mereka pencet tombol sell itu atau tombol jual. Nah, ini bakal meningkatkan probabilitas adanya koreksi pasar, karena tekanan jual kalau nggak dibarengin dengan tekanan beli dan demand yang sesuai, kita bakal ngeliat koreksi. Tapi mungkin koreksinya nggak dekat. Sekali lagi disclaimer aja, ini cuma untuk spekulasi dan melihat, tapi kalau dari struktur pasar sejauh ini sih kuat. Cuman biar kalian punya mental dan pola pikir yang tepat, biar nggak kaget, biar nggak kegocek, biar nggak terkejut, saya bakal bagiin contoh-contoh lebih lanjutnya, lebih deep dive dari metrik-metrik yang dibagikan sama Glassnode. Oke, sekarang kita ke dashboard yang membahas tentang pemegang supply coin BTC dari jangka panjang sama jangka pendek. Long term holder udah kalian tahu, investor jangka panjang, mereka pegang BTC-nya itu bertahun-tahun sebelum
sebelum mereka jual sejak dibeli pertama kali. Kalau yang short term ya jauh lebih relatif jangka pendek. Bisa aja misalkan beli sekarang, minggu depan dijual atau bulan depan dijual. Nah, kalau kita ngelihat banyak yang bisa dibandingin, tapi semua ini tetap intinya adalah dari semua metrik itu profit dan loss mereka. Karena semua yang berkaitan dengan pasar naik atau turun tuh semua berkaitan sama profit sama loss kok. Semua berkaitan sama psikologi manusia. Kalau lagi punya untung, pengen dijual, ya udah akhirnya ada tekanan jual. Kalau misalkan mereka lagi kerugian besar terus nggak kuat, terus pengen di cut loss daripada mereka nyangkut banyak, ya akhirnya dijual. Jadi semua itu yang memengaruhi pasar, apakah dia naik, apakah dia turun. Nah, sekarang kita ngeliat persatu persatu dari yang long term holder dulu untuk pemegang aset Bitcoin jangka panjang. Kita nggak perlu ngeliat semua metrik yang di sini karena banyak banget yang bisa dibahas, dan ini sudah pernah sebelumnya di video-video YouTube RR. Yang kita mau fokusin itu adalah MVRV. Untuk yang nggak tahu, MVRV itu intinya unrealized profit dan loss. Jadi ini profit sama loss yang belum mereka realisasikan. Itu cuma ada di layar doang, plus 40%. Kalau nggak dijual, ya nggak bener-bener ngerasain untung 40%. Atau minus 20%. Kalau dia ngehold, dia bertahan sampai nanti balik lagi dia profit, artinya dia nggak kerugian karena belum bener-bener di-sell, belum dirasain. Itulah kenapa istilahnya unrealized profit dan loss. Nah, MVRV kalau kita ngelihat, untuk sisi profitnya sekarang meskipun sudah lumayan naik dengan awal tahun 2023, itu masih tetap relatif dikit kalau dibandingin sama siklus-siklus yang pas sudah masuknya overheat. Luar biasa, kayak banyak banget topnya ini. Local top nih koreksinya banyak banget, bener-bener overheat kayak luar biasa tinggi. Yang kayak sama dengan yang tahun 2021 juga. Kemudian kalau yang kita lihat sekarang itu bener-bener relatif kecil. Jadi dari sisi pemegang jangka panjang Bitcoin belum overheat. Kesannya belum ada tanda-tanda untuk local top sejauh ini. Jadi mungkin koreksi belum dekat dari long term holder MVRV. Sekarang kita ngeliat ke short term holdernya. Nah, short term holdernya ini rada beda dikit chartnya karena dia jangka pendek. Jadi kita bisa ngeliat dari beberapa tanda-tanda level yang lebih, apa ya istilah bahasa Inggrisnya tuh granular. Dia lebih zoom in, lebih kelihatan dari sisi jangka pendeknya. Kalau misalkan kita ngeliat di short term holder MVRV ini, dia ada level-level utama yang sekarang kita ada di mana? Kita ada di titik 1,2. Artinya apa? 1,2 itu cuma istilah statistik doang, deviasi 1,1.2, dan deviasinya ini artinya dia sudah profit 20%. Pokoknya kalau belakangnya 0,2, pikirnya aja langsung 20% profit. 1,4 40% profit, 1,6 60% profit. Gitu aja sih bayangannya biar mudah. Nah, kalau kita misalkan coba matiin ya biar kita nggak ke distract sama angka-angka dan chart itu. Nah, kalau kayak gini lebih enak biar nggak ke distract. Kalian ngelihat sekarang kita di titik yang lumayan sideways, ada di kisarannya 1,2. Sekarang kalau cost basisnya, ini cost basis ya, sama kayak yang istilah pertama kali saya bahas di chart ini, itu tentang modal atau entry mereka pas masuk pertama kali beli Bitcoin, itu lumayan ngikutin harga, ya kan? Dengan gerakan harga yang makin naik, dia makin naik, dan artinya dia itu ngikutin pas beli di atas, dia semakin naik, dia semakin profit. Jadi meskipun ininya naik, MVRV-nya itu tetap relatif sideways, karena profitnya tetap di kisaran yang sama. Profitnya tetap di kisaran 20% meskipun harga naik. Karena dia ngejual di sana, dia beli di sana, ngejual di sana, jadi kayak ngikut aja. Nah, MVRV yang sideways di sekitaran 20% ini sudah pernah terjadi di siklus sebelumnya, dan biasanya itu menandai periode pre-bull market atau kayak sebelumnya pra-bull market ya. Nah, kita bisa ngeliat contoh-contoh nih yang di sini 2019-2020. Kita ngelihat dia benar-benar terjadi sebelum akhirnya itu jebol, dan akhirnya dia mengalami sedikit adanya konsolidasi baru bisa bull market. Kemudian kalau kita ngelihat yang di sini lagi, dia mengalami double top ini ya pas kemarin all time high-nya Bitcoin di tahun 2021, itu karena udah nyentuh di titik 1,4. Tapi di pas titik 1,2-nya rada sedikit ada ya kisaran hover di sana lah sebelum itu pumping. Kemudian di sini juga sama sideways di kisaran 1,2 sebelum dia jebol ke atas dan berusaha untuk breakout ke $30.000. Waktu itu di sini masih di kisaran 28.000, belum benar-benar tembus ke 30, pas di sininya baru ketembus, berhasil ke $30.000. Jadi kita bisa ngelihat titik sekarang di 1,2 atau 20% profit. Orang-orang tuh relatif mengalami sideways biasanya sebelum dia punya kekuatan untuk kemudian tembus pas masuk 1,4 di level atasnya ini, itu baru kelihatan overheat. Nah, ini di 1,4 overheat baru nih kalian kelihatan harganya Bitcoin nih, pokoknya yang garis chart warna hitam di atas itu ya. Ini pas sudah 1,4 itu overheat, itu sudah topnya double top. Di sini sudah overheat juga 1,4, akhirnya dia mulai mengalami
konsolidasi, atau ada beberapa yang bisa nyebutnya koreksi harga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sekarang koreksinya, orang-orang mungkin pikir wah ini masih tunggu koreksi lagi nih sebelum naik. Justru yang kami pikirkan malah sedikit berbeda, karena kita ngelihatnya itu dari sisi analisis on-chain ini dan data yang terlihat di siklus sebelumnya di 2019, 20, sama 21, sama 23 tahun ini, itu adalah kita mungkin harus menyentuh ke titik 1,4 dulu. Kisarannya orang-orang itu profit rata-rata short term holder profit 40%, baru deh kerasa overheatnya. Dan kalau misalkan kita lanjutin untuk ke chart berikutnya, ini ada long term holder Newpol. Dan Newpol ini sebenarnya cuman ngeliat MVRV dari visualisasi yang berbeda aja sih. Ini MVRV, ini MVRV, sama-sama MVRV semua, pokoknya unrealized profit sama loss. Cuman ini tipe visualisasinya ada warna yang mencerminkan psikologi manusia. Pas itu bener-bener warnanya gelap, pas warnanya terang, warnanya gelap, warnanya terang. Nah kalau misalkan kita ngeliat sekarang di titik yang mana, ini bisa kalian samain sama titik 1,2 yang kita ngeliat di atas. 1,4, salah, bukan 1,2 yang saat ini, tapi 1,4 yang kita bakal menuju. Nah 1,4 di sini itu kita udah pernah ngeliat sebelumnya terjadi sebelum adanya koreksi atau konsolidasi. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin ya, di tahun 2016, saya rada mundur, turun dikit biar kelihatan. Nah di tahun 2016 dia nyentuh 1,4, ada konsolidasi harga sebelum akhirnya bisa untuk kenaikan momentum bullish untuk bull market. Kemudian di sini nyentuh 1,4, ada koreksi dalam malah kalau di tahun 2019 2020. Nah, kita bisa aja nih, ini sekali lagi ya, kalau kalian baca disclaimer di awal pasti paham ini semua asumsi, ini semua spekulasi bergantung sama analisis on-chain yang kita lihat saat ini. Dan data itu berubah-ubah tiap hari, dinamis. Jadi nanti kalau misalkan kita update minggu depan, kita update bulan depan, itu pasti nanti berubah lagi datanya, dan makanya penting untuk kita selalu mengikuti dan melihat data yang berubah-ubah itu. Makanya subscribe nggak ketinggalan video baru dari RR. Nah, bisa aja nih kita nyentuh titik itu dulu, baru deh kita masuk ke titik overheat untuk kemudian menemukan local top dan mengalami koreksi setelahnya. Artinya apa? Sejauh yang kita lihat dari metrik-metrik ini, sejauh ini pasar masih kuat, struktur masih bagus, ada fondasi support yang GG, dan dengan banyaknya berita positif terkait ETF, terkait halving, bisa aja kita naik dulu nih. Kayak anggap aja momentum sekarang itu kan akhir tahun. Orang-orang biasanya ngelihat, wah ini biasanya akhir tahun sampai awal tahun depan itu biasanya secara historis pas pasar lagi kuat-kuatnya, pas lagi ada momentum pumping, bullish segala macam. Ditambah ETF ada deadline-nya yang awal tahun. Terus halving juga kisarannya cuman beberapa bulan lagi, sekitar kuartal pertama atau kuartal kedua tahun depan. Jadi dengan semua momentum dan berita bagus, pasar bagus, aktivitas on-chain bagus, nggak menutup kemungkinan kita masih kuat ini untuk naik ke atas 38.000 sampai ke titik. Nah nanti kita bakal sebutin harga yang bisa kita lihat dari metrik berikutnya di bawah nanti. Tapi itu jadi kayak menjawab pertanyaan sedikit. Kalau misalkan kalian tanya kapan koreksi, kapan akan adanya konsolidasi harga, kemungkinan setelah kita menyentuh titik itu 1,4 tuh bener-bener ngerasain overheat, baru deh pasar mencari support yang kuat dengan konsolidasi atau koreksi ke bawah. Nah, kita bakal ngelihat sekarang dari sisi perilaku pasar ya, behavior untuk long term holder sama short term holder. Nah, yang ini menarik karena kalau misalkan kalian tahu, investor jangka panjang Bitcoin itu biasanya paling ngerti Bitcoin dengan mindset yang lebih yakin daripada short term holder yang biasanya nggak yakin, gampang terombang-ambing, makanya mereka relatif malah trading jangka pendek aja. Nah, yang jangka panjang biasanya itu kalau pas lagi pucuk mereka saatnya jual, dan kalau pas lagi bottom mereka saatnya beli atau serok. Tapi kalau misalkan ada kapitulasi atau ada kegiatan mereka aktif jualan karena cut loss atau nyangkut, terus mereka akhirnya ya bisa aja masuk ke long term holder sih, karena kalau mereka beli di top terus jual di bottom itu kan hitungannya udah lebih dari 6 bulan, dan kalau lebih dari 6 bulan udah masuk kategori long term holder sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dia itu aktifnya pas top sama pas bottom, long term itu aktifnya pas top sama pas bottom, long term itu aktif pas top sama pas bottom. Sekarang ini nggak ada aktiviti apapun ya, nggak ada sinyal yang bener-bener kelihatan seperti ini. Artinya apa? Kita nggak lagi di top, kita nggak lagi di bottom, kita lagi di tengah-tengah. Dan kalau kita merasa kayak ini udah topnya, ini kayak wah ini udah nggak kuat nih 38.000 sideways mulu, kita di sini nanti paling bakal koreksi lebih dalam, ngerasa kayak naik dulu, overheat dulu, terus baru koreksi. Nah sekarang kita lanjut lagi ke short term holder. Untuk yang saat ini aktivitasnya itu sebenarnya kita bisa ngelihat harga sekarang. Kalau tadi kalian ngelihat kayak naik dulu, tapi naiknya sampai mana sebelum koreksi? Naik dulu tapi nanti konsolidasinya di mana? Ini di sini kita udah mulai bisa ngelihat harga.
Di sini karena ada cost basisnya, sekalian dikeliatin statistik deviasinya. Kalau misalkan udah deviasi 1, misalkan tanda-tanda dari siklus sebelumnya kita mau kasih lah 2 siklus ya. 2 siklus 2017-2018 sama siklus yang 2021, terus 2022 bear market. Oke, sekarang kita ngeliat. Mungkin kita ke sini dulu. Ini sekarang kita lagi ada di titik tengah-tengah yang belum nyentuh titik paling atas. Kalau misalkan kita riset, saya kayak ngerasa ini harus nyentuh titik yang di atas dulu sebelum akhirnya kita merasa overheat dan kita bisa meningkatkan probabilitas adanya koreksi atau konsolidasi pasar. Kita ngelihat di siklus sebelumnya sudah pernah terjadi juga di tahun 2019. Kalau misalkan kita tembus, ini sebenarnya contoh yang bagus bahwa bukan berarti tembus itu langsung koreksi atau konsolidasi. Karena lihat nih, ini kita udah tembus ya di 2019, tapi dia naik lebih tinggi. Ya, koreksinya cuma sebentar untuk naik lebih tinggi. Nah, cuman setelah naik lebih tinggi itu, dia akhirnya mengalami koreksi yang lumayan nih, gerakan harganya turun. Ya, itu setelah dia menyentuh titik yang atas. Titik yang saat ini kita masih belum sentuh. Kemudian, kalau misalkan kita ngerasa nanti titik itu jadi kayak dilema ya, apakah ini langsung nyentuh titik itu kita langsung koreksi, atau nyentuh titik itu dia ngulangin kayak tahun 2019, naik dulu lebih tinggi lagi, tembus lagi, lebih kuat lagi, jos, gaskan gitu kan. Sampai bikin orang-orang yang bullish itu ngerasa kayak all time high sudah di depan mata, to the moon langsung, untuk kemudian dikejutkan. Ternyata masih kena koreksi dulu guys, konsolidasi dulu, temuin dulu struktur pasar yang kuat, bottomnya dulu di 2020, baru kita lanjut untuk sampai ke ATH baru dan puncak siklus. Itu bisa terjadi, bisa terulang, tapi bisa juga nggak ngulangin yang kayak 2019. Bisa aja kita nyentuh titik itu, terlalu overheat, terus akhirnya kita langsung koreksi sebelum nyentuh titik yang lebih tinggi. Jadi intinya semakin tinggi kita dari titik ini itu semakin meningkat aja sih probabilitas koreksinya. Tapi bukan berarti kayak langsung ada jaminan, oke nyentuh, gaskan kita turun. Nah kalau orang pikir kita ngeliat di angka sini ya, ini sebenarnya sekarang di kisaran $45.000. Kalau kemarin, beberapa hari lalu ini kan kita udah kasih di member RR sebenarnya udah beberapa hari ini tentang content analysis on chain. Kalau kalian mau lebih awal sih datanya paling early, paling up to date ya gabung jadi member. Kalau di YouTube tuh biasanya nunggu beberapa hari setelahnya. Itu pas 42.000. Dan sekarang seperti yang saya bilang, data itu dinamis, berubah-ubah. Hanya beberapa hari aja udah berubah sekarang ke $45.000. Jadi bisa aja nih kita menyentuh titik 40 ribuan dulu. Ya sekarang kan di kisaran 38, kita mungkin ke 40.000 ke atasnya dulu, baru ngerasa overheat. Bisa aja kita mengalami koreksi, ya pas di kisaran atas 40. Atau kalau ngulangin yang kayak di 2019, kita dari 40 itu nyentuh dulu ke $50.000 kali. Karena orang mikirnya kalau misalkan ini kan cost basis sekarang 45.000, nanggung 5.000 lagi $50.000 gitu kan. Ada ETF kok, ada halving kok, momentum bullish, pasar kuat kok, gaskan akhirnya tembus ke 50.000 baru ngalamin koreksi. Kayak itu dua skenario yang kita sama sekali tidak bisa prediksi. Cuman titik ini bisa jadi pandangan. Kalau nanti udah nyentuh, kita udah bisa melihat tanda-tanda local top atau overheat. Tinggal skenario sesuai sama kepercayaan pribadi aja, kira-kira gimana. Karena kalau misalkan kita naik dulu dari 45 ini, terus nanti ke 50.000 dan baru turun dari 50.000, bisa aja kita mendapatkan koreksi yang kita dapetin dari bull market sebelumnya. Ini chart baru saya mau kasih tahu ya. Bull market itu bukan berarti nggak ada koreksi. Ini bull market ini, lihat nih, vertikal gerakan harganya, tapi koreksi harganya gila-gilaan, sampai lebih dari 60%. Ini bull market juga nih gerakan harganya, wah tetap koreksi ada dalam. Ini bull market vertikal gerakan harganya, tapi bull market ada koreksi juga. Dan sejauh ini koreksi kita untuk bull market yang saat ini masih minim banget, kecil banget, belum ada yang sampai nyentuh 30% atau lebih. Dan kalau misalkan kita naik ke $50.000, terus nanti kita turun, anggaplah ke $30.000 BTC, support paling kuatnya yang kemarin kita bahas di video YouTube itu titik tengah siklus bull market, itu udah 40% minus. Jadi kita kayak ada kontribusi lah seperti yang bull market sebelumnya. Ada koreksi-koreksi dalam. Kalau menyentuh 30%, 40% lebih ya bisa aja gitu. 50 ke 30, nggak ada yang tahu. Dan kita bisa lihat faktor-faktor eksternal lain intinya kalau nanti kita balik ya ke chart-chart ini. Ini kalau ini titik sudah nyentuh ke 1,4, ini Newpel udah sentuh titik ke 1,4 overheat.
Terus yang ini nanti sudah nyentuh ke cost basis, itu 3 metrik paling utama yang bakal saya pantau. Kalau itu udah nyentuh tiga-tiganya, artinya sudah ada tanda-tanda overheat dan probabilitas koreksi pasar terjadi itu dekat. Konsolidasi pasar terjadi itu probabilitasnya makin meningkat, tapi bukan berarti pasti. Kayak ini nih, 2019 contoh yang bagus, tidak jaminan. Bisa aja nih ditinggiin lagi nih, baru deh akan adanya koreksi. Ya kita perlu lihat faktor-faktor lain juga lah, kayak berita nanti misalkan dia nyentuh, kira-kira beritanya apa? Beritanya bagus apa malah nge-FUD? Kalau FUD ya probabilitasnya makin naik lagi untuk koreksi pasar. Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah untuk yang time frame-nya relatif jangka menengah atau pendek. Karena kalau saya mau ngambil kesimpulan untuk hari ini ya, untuk yang investor jangka panjang mah nggak perlu peduli kalau misalkan nanti ada koreksi atau apa, bukan untuk alasan kita menjual di local top itu untuk beli lagi. Enggak juga, karena belum tentu kita bisa nyentuh titik bottom yang sama kayak pas kemarin kita beli di bawah. Jadi kesannya kayak kalau kita mau hold aja itu malah lebih bagus, nggak stres, nggak terbawa arus emosi, terus nanti psikologi pasar juga jadi nggak sesuai, kita malah khawatir nanti nggak kebeli, nggak kejemput, kayak ketinggalan, banyak banget lah emosi-emosi yang malah jadi nanti menyulitkan kita. Dan pasar itu kuat secara umum, metrik aktivitas itu on-chain bagus, struktur harga bagus. Sejauh ini bull market kita itu siap untuk kekuatan yang berikutnya. Cuman ya memang bull market sebenarnya tempat koreksi-koreksi tajam itu cenderung muncul. Bukan teori doang, ngelihat dari siklus-siklus sebelumnya ya, bull market tuh tempat koreksi-koreksi tajam tuh muncul. Ketika semuanya tuh tampak kayak wah hebat banget, BTC itu aset paling cakep. Bull market tuh bikin kita puas banget, merasa kita kayak nyaman, terus kita jadi terbawa suasana, kita terbawa euforia, terus cenderung beli terlalu banyak, nanti di pucuk, ternyata ada local top, akhirnya malah panik. Jadi selama ini semua terjadi, sekali lagi itu caranya bull market bekerja, dan tugas kami sebagai analisis yang membantu kalian untuk bisa menemukan titik-titik overheat itu, untuk menentukan jumlah yang terlalu tinggi. Tadi udah kita kasih semua metrik utama yang bisa kalian pantau, dan kalau itu terjadi bukan berarti terus rally bull market tamat. Kalau udah overheat itu hanya meningkatkan probabilitas local top aja untuk koreksi, dan itu sehat sebenarnya. Kenaikan harga dengan adanya koreksi itu lebih sehat. Memang kesannya itu kayak aneh, tapi nyata. Kita tuh perlu naik sebelum turun, dan kita tuh perlu turun sebelum bisa naik. Kayak aneh, tapi itu kenyataannya. Kalau untuk saya, pegang BTC itu erat-erat aja. Untuk investor jangka panjang nggak perlu melakukan apapun, nggak akan jual koin BTC meskipun koreksi, yang ada malah nambah. Dan setelah bear market yang brutal selama 2022 itu, saya tuh tertarik untuk jual BTC-nya kalau anggaplah udah nyentuh ATH baru. Mungkin malah kalau udah nyentuh 6 digit, aktif jual beli itu malah nambah tekanan sama stres aja yang kadang tidak worth it. Jadi sekian hari ini guys untuk materinya, semoga bermanfaat. Kalau bagian tersulit dari bull market, semua orang itu bisa setuju, adalah untuk tetap teguh dan gak menyerah sepanjang perjalanan ke atas. Itu yang paling sulit, dan semoga video kami dengan analisis on-chain hari ini bisa membantu kalian menemukan keyakinan itu. Alat-alat on-chain sangat bisa membantu. Kalau misalkan kalian pengen gabung jadi member, kami update lebih sering untuk analisis on-chain, lebih sering dan lebih cepat dan lebih up to date daripada yang kita tunggu beberapa hari setelahnya untuk masuk ke YouTube. Oke guys, sekian untuk hari ini. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dengan video baru dari Republik Rupiah, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!